Mereka maksudnya orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan kiamat terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Kita masih masuk pada surah An-Nazi'at ayat ke-42 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka maksudnya orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan kiamat terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Karena kepada Tuhan mulah dikembalikan kesudahan ketentuan waktu kiamat itu. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Karena pada hari kiamat ketika mereka melihat kiamat tersebut, mereka merasa seakan-akan sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore ataupun pada waktu pagi hari. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Di orang-orang kafir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Orang bertanya kepada kiamat itu ada dua kelompok. Ada bertanya hanya sekedar pertanyaan main-main saja, seperti orang-orang kafir ini kan main-main dia. Tetapi ada juga orang yang bertanya soal kiamat itu karena sebuah hal yang menakutkan, supaya bisa kembali persiapan yang jauh lebih baik lagi. Tentu pertanyaan yang pertama tidak dibolehkan. Bertanya soal kiamat dalam bentuk sukhriyah, dalam bentuk mengejek, ini diharamkan. Dan pertanyaan soal agama ini ada bentuk-bentuk yang tidak boleh selain daripada bertanya soal kiamat, karena kiamat ini kan perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Seperti orang bertanya dalam rangka ta'annud, hanya memberat-beratkan dirinya saja. Seperti pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika disuruh menyembelih seekor sapi betina. Mereka bukan langsung mengamalkan, malah banyak tanya.
bertanya warnanya, bertanya umurnya, bertanya apakah sudah dipekerjakan atau tidak. Akhirnya ketika semua sudah dijawab Nabi Musa, akhirnya mereka berat melakukan. Itu namanya pertanyaan ta'annud, memberat-beratkan diri. Atau bertanya yang tidak ada faedahnya. Tidak boleh bertanya soal agama itu yang tidak ada faedahnya. Atau bertanya sesuatu yang mustahil terjadi. Seperti umpamanya bertanya apakah seorang laki-laki bisa melahirkan, bisa mengeluarkan darah haid. Kan mustahil, itu hanya dilakukan oleh perempuan. Atau bertanya soal zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana turunnya, bagaimana tangannya, dan begitu seterusnya. Termasuk bertanya sesuatu yang tidak bisa terlintas pun tidak sanggup kita gambarkan. Seperti umpamanya bertanya soal hakikat surga. Hakikat surga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Sesuatu yang terlintas dalam hati saja, dalam pikiran tidak bisa dibayangkan, macam mana ditanyakan? Termasuk juga bertanya soal kiamat. Bertanya soal kiamat ini kalau maksudnya adalah dalam rangka sukhriyah, hanya mengejek saja seperti orang kafir, ini kan bertanya, mengejek Nabi. Karena hakikatnya orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi SAW itu, mereka tidak meyakini adanya kiamat, tidak meyakini adanya hari kehidupan setelah kematian. Lalu apa kemudian gunanya mereka bertanya kalau itu semua mereka ingkari? Tapi kalau yang dimaksud adalah bertanya soal kiamat itu karena sebuah ketakutan dan dia ingin semakin persiapan, maka tidak ada masalah. Tetapi perkara seperti ini pun sebaiknya tidak ditanyakan. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang Arab Badui itu datang kepada Rasul bertanya soal kiamat. Rasul tak mau jawab, menghindari dari pertanyaan itu. Ada yang mengatakan Rasul tidak suka dengan pertanyaannya sehingga Rasul tidak jawab. Ada yang mengatakan Rasul tidak dengar dengan pertanyaannya sehingga tidak bisa menjawab. Yang jelas bahwa ada seorang Arab Badui di zaman Rasul bertanya soal kiamat. Maka Nabi SAW sampai 3 kali tidak menjawab. Baru setelah pertanyaan yang ketiga, Nabi SAW bertanya, siapa tadi yang bertanya soal kiamat itu? Maka sang Badui ini kemudian berdiri dan mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW tidak menyebutkan waktunya karena Rasul tidak punya ilmunya. Justru Nabi SAW berbalik bertanya kepada Arab Badui itu dan mengatakan, wa ma'a'adatta laha, apa yang kau siapkan? Bertanya soal kiamat dari tadi itu, apa yang kau siapkan? Sudah banyak modal amal. Maka sang Badui mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki amalan sedikit pun. Dalam riwayat, aku tidak punya amalan kecuali sedikit. Akan tetapi aku sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai. Dari sini kita tahu bahwa kiamat itu tidak perlu ditunggu dan tidak perlu ditanya soal waktunya, karena kiamat itu pasti datang. Dan sesuatu yang dipastikan datang itu pasti dekat. Makanya saya heran, ada beberapa orang nih, contoh sekarang nih kasus besar yang melanda saudara kita yang ada di Palestina, yang setiap hari genosida dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap saudara kita di Palestina. Ada sebagian orang kemudian memprediksi bahwa kiamat itu sudah dekat. Bahkan sebagian mereka menanti-nanti kalau bisa Imam Mahdi segera muncul, supaya peperangan cepat berlaku.
Maksudnya perang Armageddon atau perang Malhamatul Kubra yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini pun ada catatan. Apa maksudnya? Mereka mengatakan kalau bisa Imam Mahdi segera datang, bahkan sebagian mereka sampai memvonis bahwa Imam Mahdi sudah ada. Karena kemunculan Imam Mahdi itu dia adalah muqaddimah munculnya kiamat besar. Jadi muqaddimahnya itu Imam Mahdi dulu tuh. Baru kemudian muncul kiamat besar yang pertama, khurujud Dajjal, munculnya Dajjal. Dan kalau sudah tanda-tanda kiamat besar muncul, tidak bisa dihentikan sampai betul-betul kiamat ini dibangkitkan. Lain dengan tanda-tanda kiamat kecil, ada jedanya. Sekarang datang, nanti hilang, datang lagi, nanti hilang, datang lagi. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar tidak bisa dihentikan, sebab hilang tanda yang pertama, datang tanda yang kedua. Hilang tanda yang kedua, disusul tanda yang ketiga. Hilang tanda yang ketiga, datang tanda yang keempat. Sampai betul-betul tanda itu habis, kemudian alam ini dihancurkan. Apa maksudnya pertanyaan itu? Bahwa Imam Mahdi kalau bisa segera datang, bahkan memvonis Imam Mahdi sudah ada. Pertanyaan pun muncul, apakah Anda sudah siap dengan kiamat? Siap menghadapi Dajjal? Padahal Nabi SAW saja mengatakan, kalau kalian berjumpa dengan Dajjal, falyan'a anhu, kalau bisa nyingkir dari dia. Kita disuruh nyingkir, jangan ketemu kalau bisa. Dan kalau seandainya terpaksa ketemu saja, Nabi SAW mengatakan kemudian Dajjal menghadapkan kita dengan dua fitnah, api dan air, maka Rasul mengatakan, pejamkan matamu, jangan pandang tuh si Dajjal, masuk ke dalam api yang hakikatnya adalah air. Jadi jangan dikira bahwa tanda-tanda kiamat besar atau kiamat besar itu sendiri itu perkara-perkara yang mudah dihadapi. Tidak. Makanya Rasul mengatakan fasa'atu adha wa amar, bahwa terjadinya kiamat itu sesuatu yang menakutkan dan membahayakan. Makanya ini pertanyaan-pertanyaan konyol seperti ini. Kalau bisa Imam Mahdi muncul segera, kalau bisa Imam Mahdi itu sudah ada. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan kepada Arab Badui ini, loh, apa yang kau siapkan? Apa yang kau siapkan? Jangankan lagi cerita kiamat besar, kiamat kecil saja, kematian yang Nabi SAW katakan, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu. Kalau datang kematian kepada kalian, berarti tegaklah kiamat kecil kepadanya. Itu saja dilarang kita bercita-cita untuk mati. Enggak boleh kita bercita-cita untuk mati itu. Sampai Abbas pamannya Nabi SAW sedang terbaring sakit. Kemudian Nabi SAW melihat kondisi sakit parahnya Abbas. Tiba-tiba Abbas berkeinginan untuk mati. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang di antara kalian itu berkeinginan untuk mati, kata Rasulullah. Kenapa? Kalau seandainya Allah sembuhkan dan dia orang baik, dia bisa menambah amalannya. Tapi kalau dia orang jahat, adalah kesempatan untuk bertobat, kata Nabi. Makanya pertanyaannya bukan kapan kiamat, tetapi pertanyaannya apa yang kau siapkan untuk kiamat. Itu pertanyaan yang benar. Bukan kapan kiamat, tetapi apa yang kau siapkan untuk kiamat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepada wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha. Untuk apa kau jawab dengan menyebutkan waktunya, karena kau juga nggak tahu. Ila rabbika muntahaha. Ketentuan waktu kiamat itu urusan Allah. Kepada Tuhanlah dikembalikan kesudahan ketentuannya. Karena kewajiban Nabi itu innama anta mundziru man yakhshaha. Engkau hai Muhammad hanya pemberi peringatan bagi sesiapa yang takut kepada hari kiamat. Dari sini kita tahu ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa kiamat itu perkara gaib, jangan diramalkan ataupun dicocok logikan.
Kiamat itu pasti datang. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Jangan lagi sekelas kita, manusia biasa, sekelas Nabi SAW yang turun wahyu dari langit saja. Satu hari malaikat Jibril menjelma sebagai manusia yang bersih, berpakaian putih, rambut pula hitam, seolah-olah tidak ada bekas safar, kemudian datang kepada Rasul mengajarkan agama di hadapan para sahabat. Lah salah satu yang ditanyakan malaikat Jibril kepada Nabi SAW adalah mata sa'ah. Fa akhbirni anis sa'ah, katanya, habarkan kepadaku kira-kira kiamat kapan. Apakah kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Jibril bahwa kiamat itu akan terjadi pada waktu ini dan itu? Tidak, Rasul tidak menyebutkan itu. Rasul boleh menjawab ketika ditanya soal Islam, Rasul menjawab. Rasul boleh menjawab ketika ditanya soal iman. Rasul boleh menjawab ketika ditanya soal ihsan. Tapi Rasul tidak bisa menjawab ketika ditanya soal kiamat. Rasul boleh menjawab ketika ditanya soal tanda-tandanya, tapi Rasul SAW tidak menjawab ketika ditanya soal kapan kiamat. Kenapa? Dia bisa jawab soal iman, Islam, ihsan, tapi soal kiamat dia tidak menjawab, karena memang Rasul tidak punya ilmu soal itu. Makanya Nabi SAW berbalik bertanya kepada Jibril dan mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya saya dan anda wahai Jibril sama-sama tidak tahu. Saya tidak tahu, anda juga tidak tahu. Sesuatu yang saya tidak tahu, anda tidak tahu, tidak perlu ditanyakan. Karena sama-sama tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla sekelas Sayyidul Malaikat Jibril tidak tahu kapan kiamat, kalau sekelas Nabi SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi loh, bayangkan, Sayyidul Bashar, tidak pun tahu ditanya soal kiamat, macam mana pula kita? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi ketika ada Arab Badui datang kepada Rasul SAW bertanya soal kiamat, Rasul enggan menjawabnya. Bahkan Rasul kemudian berbalik tanya kepada si Badui tadi dan mengatakan, wa ma'a'dadtalah, apa yang kau sudah siapkan untuk kiamat itu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat bahwa Rasul itu tidak pernah menentukan kiamat kecuali hanya harinya saja. Adapun tanggalnya, adapun bulannya, adapun tahunnya, wallahu a'lam. Rasul hanya menyebut hari. Selebihnya Rasul tidak pernah menyebutkan yang lain. Diriwayatkan dari Aus ibn Aus, Nabi SAW mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkha wa fihi as-saqah. Sesungguhnya di antara hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam meninggal dunia, di hari itu pula ditiupkan sangkakala pertama, dan di hari itu pula ditiupkan sangkakala kedua. Dalam riwayat, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ati. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Di hari inilah Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke dalam sorga, Adam dikeluarkan dari sorga, dan tidaklah tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Jadi informasi soal kiamat itu hanya sebatas hari saja. Nabi SAW tidak menunjukkan tanggal,
Rasul tidak pernah menunjukkan bulan apalagi tahun. Makanya saya heran kemudian kok muncul setiap ada peristiwa besar, muncul orang-orang yang kemudian memprediksi tentang kiamat sudah dekat. Memang kiamat itu sudah dekat, tapi kapan waktunya kita tidak tahu. Jangan kemudian mencocok-cocokkan logika seperti yang dulu pernah juga viral gitu ya, bahwa kiamat akan datang, karena umur umat Islam itu cuma 1500 tahun saja. Kemudian juga diinformasikan akan terjadi dukhon, asap yang tebal yang di langit yang akan menjadi muqaddimah tanda kiamat besar. Sekarang dengan terjadinya perang di Palestina, muncul lagi bahwa Imam Mahdi sudah ada di sana, bahwa Dajjal itu sudah ada katanya. Sebentar lagi tanda-tanda kiamat besar akan muncul, dan sebentar lagi akan perang besar. Kita tidak mengingkari tentang adanya Armageddon, Malhamatul Kubra, kemunculan Al-Mahdi, kemunculan Dajjal. Saya kira umat Islam tidak akan mengingkari bahwa itu semua akan terjadi dan akan muncul. Tapi kalau kemudian dipastikan kemunculannya dengan yakin gitu kan, lebih celakanya lagi kemudian mencocok-cocokkan akal dengan dalil, ini kayaknya tidak pantas, karena ini lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala, mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yas'alunakan nas 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha indallah wa may yudrika la'alla sa'ah takunu qaribah, kata Allah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah saja. Dan tahukah kalian waktu, wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa, saya ulangi, bahwa kiamat itu pasti terjadi. Tanda-tandanya pun pasti terjadi. Maksudnya tanda-tanda kiamat besar. Karena tanda-tanda kiamat kecil saja hari-hari sudah terjadi. Tapi kalau kemudian menjazmkan, memastikan gitu ya, apalagi memprediksi sampai 90% prediksinya, ini saya kira melampaui ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tidak boleh seseorang memprediksi terlalu dalam persoalan ini. Cukuplah kita imani bahwa kiamat akan datang, tanda-tanda kiamat juga akan datang. Soal kapan datangnya wallahu a'lam itu lebih selamat. Karena mempersiapkan diri untuk datangnya tanda-tanda kiamat besar sampai kepada kiamat betul-betul dikiamatkan, itu jauh lebih baik daripada menanti dan bertanya soal kapan kiamat. Karena kiamat ini satu pasti akan terjadi. Mustahil tidak terjadi. Kiamat ini pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di banyak ayat Al-Qur'an soal adanya kiamat. Bahkan nama-nama kiamat itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Al-Qari'ah, Al-Haqqah, dan macam-macamnya. Artinya kiamat itu pasti terjadi. Tidak perlu kemudian kita berpikir bahwa kiamat tidak mungkin terjadi. Pasti terjadi kiamat. Yang kedua, tapi terjadinya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kiamat ini dirahasiakan waktunya. Pasti terjadi, tapi datangnya tanpa diberitahu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan kiamat? Coba, supaya kita persiapan, itu masalahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala gaibkan kapan terjadinya kiamat, jangan lagi kiamat besar, kiamat kecil saja kematian, itu kan dirahasiakan waktunya. Kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa nanti pulang dari pengajian, bisa besok, bisa lusa, wallahu alam, kita tidak tahu. Kiamat kecil saja dirahasiakan Allah, apalagi kiamat besar. Maka kiamat besar itu datangnya tanpa pemberitahuan, tapi pasti terjadi.
Dan lebih daripada itu, bahwa ingat, kalau seandainya terjadi kiamat besar, kemudian manusia diwafatkan, jin diwafatkan, malaikat diwafatkan semuanya, itu bukan akhir dari perjalanan kita di dunia. Bukan berarti setelah kiamat selesai urusan kita. Makanya saya heran orang yang menginginkan disegerakan kiamat itu. Dikiranya kiamat itu menyelesaikan segalanya. Dikiranya kiamat itu kalau sudah kiamat dia akan senang dalam kuburan. Tidak, kiamat itu bukan akhir dari sebuah perjalanan manusia. Kiamat itu hanya beralih dari kehidupan dunia, kehidupan kepada kehidupan setelah kematian yang jauh lebih panjang dan lebih mengerikan peristiwanya. Sudah siap kita hadapi itu. Sehingga kemudian menginginkan kalau bisa kiamat cepat. Justru kalau kita katakan kiamat kecil saja, kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada kita supaya bisa memperbaiki amalan kita kan. Karena Nabi yang mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya tapi diperbaiki amalannya. Kita meminta kepada Allah panjang umur supaya kita bisa menambah amalan. Itu kiamat kecil untuk kematian. Ya kalau bisa kiamat besar juga sama, mudah-mudahan tidak cepat-cepat kiamat kan itu. Supaya kita lebih banyak lagi beramal saleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya soal kita kelak pada hari kiamat, kita mampu menjawab. Karena kita sudah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena logikanya semakin panjang waktu berarti semakin banyak amalan. Ketika semakin banyak amalan artinya semakin banyak pahala. Ketika semakin banyak pahala berarti kita akan bahagia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha adil. Tidak mendatangkan kiamat itu sekonyong-konyong kepada makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberitahu dulu tanda-tandanya. Dan itu bentuk keadilan Allah juga. Coba kalau seandainya Allah tidak beritahu tanda-tanda, tiba-tiba kemudian kiamat digempakan, kiamat kemudian didatangkan, gimana manusia bisa persiapan? Manusia bisa tobat, manusia bisa kembali kepada Allah. Boleh jadi tidak sempat kan, keburu mati ya. Tapi dengan adanya tanda-tanda itulah, bahwa semakin banyak tanda-tanda bermunculan, artinya semakin dekatlah kiamat dengan kita, sehingga kita ada ketakutan dengan hal itu, sehingga menambah amalan kita. Dan itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung mendatangkan sekonyong-konyong kiamat, tetapi dimuqaddimahi dulu dengan banyak tanda-tanda. Lah tanda-tanda kiamat sendiri ulama sudah merinci kan itu. Tanda-tanda kiamat itu terbagi dua. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat kecil terbagi menjadi tiga ya. Tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak mungkin terulang lagi. Yang kedua, tanda-tanda kiamat kecil yang akan terulang dan terus terulang lagi. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Bisa saja terjadi sebelum tanda-tanda kiamat besar berlaku. Bisa saja kemudian tanda-tanda kiamat kecil ini di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Seperti robohnya Ka'bah, dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Habasyah namanya Dzu Suwaikataini. Itu tanda-tanda kiamat kecil itu di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat besar ya ma'ruf. Ya, ada 10 yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna asyru ayatin," kata Rasul. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda kiamat besar.
Kemudian Nabi SAW menyebutkan secara acak, bukan secara urut, karena kita tidak tahu urutan satu dengan yang lainnya yang mana satu. Walaupun ada ulama yang kemudian berusaha mentartib urutannya dengan cara mentahqiq, tapi ini kan ijtihad ulama. Itu pun masih dikembalikan kepada Allah yang mana satu urutan. Seperti di sini yang pertama, khasfun bil masyriq, penenggelaman pemukiman bumi dari arah timur. Yang kedua, khasfun bil maghrib, penenggelaman pemukiman bumi dari arah barat. Artinya gempa hebat sehingga manusia dan bangunan-bangunan terperosok ke dalam bumi. Kemudian yang ketiga, khasfun fi jaziratil ardh, penenggelaman pemukiman bumi di jazirah Arab. Kemudian yang keempat, ad-dukhan, munculnya asap pekat hitam di langit. Kemudian yang keenam, ad-dajjal. Yang kelima, dajjal. Kemudian yang keenam, ad-dabah, keluarnya binatang besar yang keluar dari perut bumi dan bisa bicara. Kemudian kata Rasul yang ketujuh, wa ya'juj wa ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang nomor 8, wa tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian yang ke-9, narun, kemudian yang ke-9, narun takhruju min qa'ri adnin turahhilun nas, api yang keluar dari dasar perut bumi yang ada di Aden Yaman yang menggiring manusia. Dan yang terakhir, wa nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Sekali lagi ini hadis ini Rasul menyebutkan secara acak, tidak menyebutkan secara tartib. Karena ada beberapa ulama yang beristihad mana satu duluan, mana satu belakangan. Seperti namanya Al-Imam At-Tayyib. Al-Imam At-Tayyibi dia mentahqiq bahwa dari 10 tanda-tanda kiamat besar itu diawal dengan Dajjal. Kemudian yang kedua, turunnya Isa bin Maryam. Kemudian yang ketiga, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Itu tanda bumi. Baru yang kedua tanda langit. Yang keempat, kelima dan keenam, ya. Setelah munculnya Ya'juj wa Ma'juj, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, munculnya dukhan, itu langit. Kemudian munculnya matahari dari arah barat, itu langit. Kemudian baru setelah itu munculnya dabah untuk menstempel gitu ya. Baru tanda kiamat yang ketiga yang mendekati pada kiamat besar, penenggelaman atau gempa hebat dari arah timur, penenggelaman atau gempa hebat dari arah barat, dan yang terakhir di Jazirah Arab. Baru setelah itu api yang menggiring manusia dari arah Aden dan Hijaz, kemudian manusia digiring ke Syam. Baru setelah itu kiamat dibesarkan. Ini satu pendapat. Ada yang mentartib seperti ini. Ulama yang lain ada yang mentartib berbeda pula, diawali dengan duaan wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas bahwa 10 tanda kiamat ini pasti terjadi. Adapun tanda-tanda kiamat kecil itu hampir semuanya sudah terjadi kan. Hanya beberapa persen saja mungkin yang belum terjadi. Seperti contohnya umpamanya munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Yang kata Nabi SAW, wa annahu sayakunu fi ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'amuna annahum nabi. Akan ada pada umatku 30 pendusta, kata Rasul, semua mengaku sebagai nabi. Tentu kalimat 30 ini bukan pembatasan. Bukan. Kalimat 30 nabi yang mengaku nabi bukan pembatasan, karena yang mengaku nabi sudah lebih daripada 30.
Di zaman Nabi SAW saja udah beberapa orang kan yang ngaku Nabi. Al-Aswad Al-Ansi muncul di akhir-akhir masa Nabi di Yaman. Kemudian Tulaiha Ibn Khuwailid Al-Asadi itu juga muncul di akhir-akhir meninggalnya Nabi SAW. Kemudian yang paling masyhur Musailamah Al-Kadzdzab, bahkan perang melawan Abu Bakar kan di Yamamah. Kemudian seorang wanita lagi di zaman Rasul ngaku Nabi, namanya Sajah bintu Al-Harith. Sajah bintu Al-Harith. Kemudian di zaman tabi'in ada namanya Mukhtar ibn Ubaid Al-Thaqafi, itu ngaku Nabi. Kemudian Al-Haris ibn Sa'id Al-Kadzdzab, itu juga ngaku Nabi. Kemudian belakangan kita lihat orang-orang Ahmadiyah ngaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani ngaku Nabi. Macam-macam kan orang ngaku Nabi itu. Ima dengan kewarasannya ingin viral, akhirnya kemudian dia ngaku Nabi. Ima kegilaannya memang dia stres, dia ngaku Nabi. Orang ngaku Nabi itu kan mungkin dia gila stres kemudian ngaku Nabi, atau mungkin tidak gila tidak stres, ingin viral saja dia ngaku Nabi, atau hanya karena ingin pengikut, ngelabui orang, urusan dunia dan begitu saja akhirnya ngaku Nabi. Karena semua para pengaku Nabi itu dari dulu sampai sekarang tidak ada buktinya, tidak ada bukti bahwa dia Nabi. Makanya kenapa Nabi SAW sudah memprediksi 14 abad yang silam bahwa orang-orang yang ngaku Nabi itu tanda dari tanda-tanda kiamat ya. Dan Imam Ibnu Katsir sampai mengatakan, siapa yang mengaku Nabi setelah Rasul SAW Muhammad ibn Abdullah, kafirkan orang itu, kafirkan saja, karena dia sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal. Anehnya saya pikir orang yang ngaku Nabi itu ya orang-orang Timur Tengah, orang-orang India, orang-orang Pakistan, orang-orang yang ada di Timur Tengah sana lah. Rupanya di Asia pun banyak. Negeri kita paling ramai orang ngaku Nabi. Macam-macam orang ngaku Nabi negeri kita ini kan. Kemudian juga banyaknya kekacauan, contohnya yang Nabi SAW katakan, min asratis sa'ati an yurfa'al ilm wa yaksural jahl wa yaksuraz zina wa yaksura syurbul khamri wa yaqillur rijal wa yaksuran nisa hatta yakuna li khamsina imra'atal qayyimul wahid. Kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kejahilan menyebar, zina di mana-mana, minum khamr di mana-mana, sedikitnya laki-laki banyaknya perempuan sehingga satu laki-laki bisa menggiring 50 perempuan. Artinya bahwa banyaknya kekacauan di sini. Karena kalau sudah para ulama diwafatkan, orang-orang jahil yang menggantikan, ini kacau. Pasti mereka akan memberikan fatwa menyesatkan dirinya dan orang lain kan. Betapa banyak orang-orang gara-gara fatwa sesat akhirnya mencelakakan orang. Kemudian juga yang sudah terjadi pamannya keluar api dari wilayah Hijaz. Yang kata Nabi SAW, la taqumu hatta takhrujan narun min ardil Hijaz tudi'u a'nak al-ibil bi Busra. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum keluar api dari wilayah Hijaz yang menyinari punuk-punuk unta di Basrah. Imam Nawawi sampai mengatakan ini sudah pernah terjadi di Madinah tahun 654 Hijriah. Jadi api muncul besar, muncul dari sisi timur kota Madinah di belakang Hira, dan orang-orang Syam melihatnya. Padahal Syam itu kan perjalanan 1 bulan tuh dari Madinah tuh. Tapi api ini saking besarnya sampai kelihatan dari negeri Hijaz, dari negeri Syam ke Hijaz itu. Dan ini kata Imam Nawawi pernah terjadi pada tahun 654 Hijriah katanya. Dan banyak lagi, termasuk terbelahnya bulan ini kan pernah terjadi dan tidak akan terulang. Bahkan diutusnya Nabi SAW dan wafatnya Rasul sendiri adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat kecil.
Intinya bahwa tanda-tanda kiamat kecil ini kita bisa saksikan karena setiap hari seliweran depan kita kan. Tapi tanda-tanda kiamat besar, ketika kita bicara soal tanda-tanda kiamat besar, itu sama dengan bicara soal kapan kiamat besar. Sebagaimana kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat besar, maka kita pun tidak tahu kapan tanda-tanda kiamat besar itu muncul. Yang jelas bahwa tanda-tanda itu pasti muncul dan kiamat besar pun pasti terjadi. Karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fima anta min dzikraha." Untuk apa? Apa perlunya engkau menyebutkan waktunya wahai Muhammad? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuannya. Engkau wahai Muhammad hanya pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Kenapa alasannya? Karena lihat hari kiamat saking dahsyatnya Allah katakan, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena susah dan suasana hebat dan mengerikannya, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore dan pada waktu pagi. Jadi kalau datang kiamat seolah-olah kita tidak pernah tinggal di dunia, saking dahsyat dan menakutkannya. Tetapi Allah memuliakan kita orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempersaksikan kita orang yang beriman akan kedatangan kiamat besar. Jadi kiamat besar itu hanya disaksikan orang kafir saja. Karena sebelum kiamat dibangkitkan, Allah akan utus angin. Angin ini sangat dingin sekali. Kemudian akan menerpa setiap ketiak-ketiak orang-orang yang beriman, dan setiap orang yang punya keimanan sebiji dzarrah akan dicabut nyawanya. Sehingga sebelum terjadi kiamat tidak ada di permukaan bumi ini orang yang beriman sedikit pun. Baik imannya besar atau imannya kecil, semua diwafatkan. Sehingga yang hidup hanya orang-orang kafir saja. Dan yang menyaksikan kiamat itu hanya orang kafir saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak kiamat kecuali hanya menimpa orang yang paling buruk yang hidup saat kiamat dibangkitkan. Mereka orang kafir. Berbeda dengan kiamat kedua, maksudnya tiupan sangkakala yang kedua. Hari kebangkitan itu mengenai semua orang, mau beriman, mau orang kafir, semua kena. Karena semua akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara akhir dari surah An-Nazi'at. Wallahu alam. Sebelum kita tutup, silahkan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam pembahasan tadi Ustaz katakan Allah tidak menurunkan kiamat itu dengan sebanyak-banyaknya pada manusia, dan akan diberikan tanda-tanda yang kedua-dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil juga terbagi dalam tiga. Yang pertama, sudah terjadi tak mungkin terulang. Yang kedua, atau sudah terjadi terulang dan terulang. Yang Anda tanyakan Ustaz, ini dalam pemikiran Anda ya Ustaz. Ustaz bahas tadi, ketika seseorang mengaku nabi, itu kan pada zaman di akhirnya Rasulullah sudah terjadi, dan banyak yang mengaku nabi dan nabi. Itu apa termasuk dari tanda yang kedua tadi Ustaz? Ada yang sudah terjadi dan terulang. Dan yang saya tanyakan, yang sudah terjadi tak mungkin terulang itu contohnya yang mana ya Ustaz? Iya. Ya, saya tadi sudah katakan bahwa tanda-tanda kiamat kecil, kalau boleh dirinci itu ada 4 lah, bukan 3 ya. Yang pertama, tanda itu sudah terjadi dan tidak mungkin terulang.
diutusnya Nabi. Kemudian Rasul meninggal, tidak mungkin terulang. Tidak mungkin ada Nabi lagi. Bulan terbelah menjadi dua, itu sekali saja. Tidak mungkin bulan terbelah lagi. Artinya bahwa ada tanda-tanda yang terjadi di zaman Rasul, dan itu tidak akan terulang lagi. Itu contoh saja. Kemudian yang kedua, ada tanda-tanda yang selalu terulang, seperti tersebarnya zina. Di zaman Nabi sudah ada, sampai hari ini tetap aja ada orang berzina. Ya, kemudian tersebarnya pembunuhan. Di zaman Nabi sudah ada yang membunuh. Walaupun kalau perang antar muslim dengan orang kafir tentu belum ada. Terjadinya di zaman Utsman. Tapi kalau orang bunuh-bunuhan sudah ada kan begitu. Sampai hari ini pun orang bunuh-bunuhan makin ramai lagi. Bahkan kata Rasulullah SAW, sampai orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa bisa dibunuh gitu ya. Karena alasannya tidak jelas. Kadang-kadang satu keluarga bunuh-bunuhan pun hanya gara-gara urusan dunia. Atau salah satunya tadi yang dicontohkan tadi, banyaknya mengaku Nabi. Di zaman Nabi sudah ada orang ngaku Nabi. Tapi di zaman Nabi yang ngaku Nabi itu sudah akhir-akhir dari kenabian. Artinya sudah mendekati ajalnya Nabi. Kalau periode Mekah tidak ada orang ngaku Nabi. Kalau periode Mekah lah ya, orang yang ngaku Nabi itu kan periode Madinah. Kenapa ketika Rasul berdakwah di Mekah tidak ada yang ngaku Nabi? Karena kalau orang ngaku Nabi nasibnya sama dengan Nabi. Apa itu? Ya bisa saja diejek, diintimidasi, disakiti dan begitu seterusnya. Nggak ada enaknya dakwah di Mekah itu. Sehingga nggak ada orang ngaku Nabi. Baru setelah periode Madinah Rasul sudah menaklukkan ini itu, sudah berkuasa, dihormati orang. Orang berpikir enak juga jadi Nabi gitu. Mulai ngaku Nabi. Mereka lihat enaknya saja, nggak. Ketika Rasul susah di Mekah, kenapa tak ngaku Nabi Musailamah Al-Kadzdzab? Karena akan diperangi kan. Tapi setelah Rasul sukses di akhir-akhir baru pula ada orang ngaku Nabi. Enak juga jadi Nabi. Akhirnya muncullah macam-macam orang yang saya sebutkan tadi, Al-Aswad Al-Ansi, Tulaiha, Sajah, kemudian Musailamah Al-Kadzdzab dan begitu seterusnya kan itu. Artinya itu muncul di akhir-akhir. Tapi kemudian terus terjadi pula gitu. Ya karena tadi melihat enaknya. Dia tidak melihat konsekuensinya bahwa orang ngaku Nabi itu bisa kafir. Bisa keluar dari Islam kan itu. Dan banyak lagi. Kemudian ada tanda-tanda yang belum terjadi. Seperti Mekah menjadi hijau. Apakah yang sekarang Mekah itu menjadi hijau adalah tanda-tanda, atau hanya memang orang Mekah ini memang membuat kebun dengan teknologi air dan begitu seterusnya akhirnya jadi subur? Kan kita tidak tahu. Karena kalau tanda-tanda itu tidak ada teknologi di dalamnya, dengan sendirinya dia subur. Nggak ada pengairan, nggak ada apa, dengan sendirinya dia berubah jadi padang pasir jadi subur gitu ya. Nah, itu mungkin belum terjadi. Atau yang keempat, ini tanda-tanda kiamat kecil, tapi di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Muncul dulu tanda-tanda kiamat besarnya, lah di sela-sela tanda-tanda kiamat besar itu ada tanda-tanda kiamat kecil. Salah satu contohnya ya tadi, penghancuran Ka'bah, di mana Ka'bah itu akan dihancurkan karena sudah tidak ada orang haji, orang umroh lagi, tidak ada orang tawaf di situ. Akhirnya datang seorang laki-laki dari Habasyah yang dulu di zaman Rasul ada namanya Abroha. Nanti di akhir zaman pun dari Habasyah juga orang yang menghancurkan Ka'bah, namanya Dzuswaiqataini namanya. Dia bawa pasukan dari Habasyah Ethiopia, kemudian menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah dan mengambil perbendaharaan isi Ka'bah itu. Nah itu namanya tanda-tanda kiamat kecil. Ya kalau tanda-tanda kiamat besar ya memang cuma satu rangkaian saja. Dan bedanya saya sudah katakan di awal, kalau tanda-tanda kiamat kecil kan ada jedanya, muncul hilang, muncul hilang. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar dah, sekali muncul tidak pernah hilang, terus beruntun ya, sampai selesai. Itulah kenapa menakutkan tanda-tanda kiamat besar ini. Wallahu a'lam. Baik. Sambung dari yang Ustaz jabarkan tadi, Ustaz. Ini berarti ya Ustaz, setelah Rasulullah SAW meninggal, dari
Iya, karena begini ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai akhir zaman, Nabi akhir zaman. Artinya tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul adalah Nabi akhir zaman. Ketika nabinya Nabi akhir zaman, tidak ada nabi yang akan muncul setelahnya. Berarti umatnya juga umat akhir zaman. Berarti tidak akan ada umat lagi setelah umat Nabi. Logikanya ketika tidak ada nabi kecuali Nabi kita Muhammad itu yang terakhir, dan umatnya sebagai umat akhir zaman, dan tidak ada umat setelah umat Rasul, berarti hanya menunggu antara kita dengan kiamat itu tidak jauh. Kecuali kalau ada nabi, berarti akan ada lagi kaum yang lain yang akan mengikutinya, dan ada umatnya umat yang lain kan. Nah ketika nabinya nabi akhir zaman, umatnya umat akhir zaman, berarti kita dengan kiamat itu ya dekat, karena sudah tidak ada penghalang lagi antara kita dengan kiamat. Yang menghalangi kiamat itu kan kemunculan nabi. Itu yang memperpanjang lagi kiamat kalau ada nabi lagi setelah Nabi SAW. Makanya di antara hikmah kenapa putra-putra nabi yang laki-laki itu semua meninggal. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal. Karena umumnya kalau nabi itu punya anak laki-laki dan hidup sampai besar, biasanya mewarisi kenabian. Seperti Nabi Ishak melahirkan Yakub, Yakub jadi nabi. Yakub punya anak Yusuf jadi nabi, ya kan? Kemudian Nabi Dawud punya anak Sulaiman jadi nabi. Jadi rata-rata umumnya kalau nabi punya anak itu jadi nabi itu anaknya. Makanya kenapa putra-putra nabi tidak ada yang hidup semua mati? Karena dikhawatirkan mewarisi kenabian. Dan Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Dan tidak ada nabi dari perempuan. Makanya garis keturunan Rasul itu semua dari perempuan kan, dari Fatimah. Karena anak laki-laki Rasul tidak ada. Ya tadi hikmahnya kenapa kalau ada yang bertanya, kenapa anak-anak Rasul kok diwafatkan di waktu kecil? Kenapa tidak diwafatkan setelah dia dewasa, dia besar? Karena dikhawatirkan jadi nabi, itu salah satu hikmahnya. Sementara tidak ada nabi selain Nabi kita Muhammad SAW, dialah nabi akhir zaman dan umatnya juga umat akhir zaman. Makanya tanda-tanda mendekati kiamat itu akan terus melekat kepada umat Nabi sampai betul-betul kiamat dibangkitkan. Ada yang mendapatkan kiamat besar dan mereka orang-orang kafir di akhir zaman. Ya, ada juga yang tidak mendapatkan kiamat besar, tapi semua manusia pasti tersentuh dengan kiamat kecil, kematian. Mau mukmin mau kafir pasti disentuh dengan kiamat kecil. Wallahu a'lam. Iya. Pertanyaan saya. Iya. Ini di luar tema ya Ustaz. Iya. Karena mendengar dua riwayat tentang pemilihan Utsman dan Ali saat khalifah yang ketiga. Pada saat itu dipilih ada 6 orang sahabat. Kemudian seleksi tinggal 2 sahabat. Dan pada saat 2 sahabat ini Utsman dan Ali. Nah, di dua riwayat yang kami dapatkan, mohon bantuan Ustaz, mana yang benar? Yang Ustaz Sunnah juga, dua-duanya Sunnah. Ustaz mengatakan terpilihnya Utsman karena dipilih dari banyaknya keutamaan hadis Rasul tentang beliau, maka dibilang Utsman di zaman hari ini. Dan Ustaz B mengatakan pada saat bertemu dengan Umar mengatakan kalau salah satu dari kalian menunjuk si A, maka si B yang menunjuk akan diangkat menjadi khalifah. Akhirnya Utsman dan Ali diam. Nah, Abdurrahman bin Auf punya inisiatif mendatangi rumah para muslim atau sahabat-sahabat di Madinah untuk menanyakan siapa yang mereka pilih menjadi khalifah. Nah, tidak satu rumah pun yang tidak memilih Utsman, artinya semuanya sahabat memilih Utsman. Nah, di antara dua riwayat ini mana yang kira-kira benar ya Pak? Karena ini kontradiksi. Iya.
Ya, alhamdulillah sepanjang yang saya pelajari, pemilihan khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ada yang berdasarkan nas. Seperti Abu Bakar. Memang nas yang menunjuk Abu Bakar itu sebagai khalifah sepeninggal Nabi. Apa nasnya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Rasul tidak meminta pakar-pakar Quran untuk menggantikan imam. Kan pakar-pakar Quran banyak. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'adz bin Jabal, ada Abdullah bin Mas'ud, banyak pakar-pakar Quran. Tapi Rasul tetap meminta Abu Bakar sebagai pengganti. Aisyah sempat menawarkan, kenapa tidak Umar saja? Tapi Rasul mengatakan tidak, Abu Bakar. Akhirnya betul-betul Abu Bakar mengimami manusia saat Rasul sakit. Tentu bagaimana Nabi memilih Abu Bakar menjadi imam bukan hanya sekadar imam di masjid saja, tapi ini menunjukkan suksesi kepemimpinan Abu Bakar di masa depan sepeninggal Nabi. Makanya ketika Nabi betul-betul meninggal, kemudian terjadi sedikit konflik bersama orang-orang Ansor, karena orang-orang Ansor tiba-tiba mereka menjagokan Sa'd bin Ubadah. Maka kemudian Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah mendatangi orang-orang Ansor. Dan Abu Bakar kemudian mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda bahwa kepemimpinan itu harus dari Quraisy. Di samping di samping kanan ada Umar, di samping kiri ada Abu Ubaidah. Dua-duanya pantas untuk menjadi khalifah. Pilihlah di antara keduanya. Tapi tiba-tiba Umar mengatakan, aku menolak. Kalau aku menjadi khalifah, kemudian ada rakyatku namanya Abu Bakar, aku tak mau. Akhirnya kemudian Umarlah yang pertama membaiat Abu Bakar, disusul Abu Ubaidah dan pentolan-pentolan Ansor. Baru kemudian terjadi baiat umum. Ini Abu Bakar ini dibaiat secara nas. Memang ada instruksi dari Nabi kan. Walaupun tidak secara mantuk, ya, tidak secara langsung. Nanti kalau saya meninggal Abu Bakar orang, walaupun tidak mengatakan, tapi secara tersirat ada. Karena apapun sedikit-sedikit Abu Bakar, sedikit-sedikit Abu Bakar. Hijrah Abu Bakar minta. Tidak mau dia dikawani yang lainnya, maunya Abu Bakar. Makanya Rasul mengatakan, iqtadu bil ladaini min ba'di. Ikutilah dua orang manusia sepeninggal, Abu Bakrin wa Umar. Rasul mendahulukan Abu Bakar baru Umar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua dengan wasiat. Umar dengan wasiat. Abu Bakar tidak melakukan memilih Dewan Syuro, memilih orang-orang terbaik kemudian disuruh berembuk. Tidak. Abu Bakar langsung memberikan wasiat bahwa sepeninggal aku Umarlah orang yang menggantikannya. Jadi Umar menjadi pemimpin karena wasiat. Wasiat dari Abu Bakar. Nggak ada pemilihan. Baru kemudian di masa Umar meninggal dunia, Umar sebelum meninggal, lah Umar itu mengumpulkan 6 orang dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dan Umar mengatakan, kalian berenam layak menjadi khalifah. 6-6-nya layak. Di situ ada Ali, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha, gitu ya. Ada Sa'id bin Zaid. Pokoknya layak semua, kalian itu layak semua. Tapi kemudian setelah betul-betul Umar radhiyallahu an mewasiatkan kepada Dewan Syuro yang 6 itu, di sini terpecah menjadi 3 kandidatnya. Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Utsman ibn Affan. Jadi dari 6 orang itu pendukungnya dua-dua. Yang satu mendukung Abdurrahman, yang satu mendukung Ali, yang satu mendukung Utsman. Sama-sama kuat kan? Akhirnya Abdurrahman mundur. Dia nggak mau. Abdurrahman bin Auf mundur. Akhirnya kemudian kandidatnya cuma 2 yang terpilih, Utsman dan Ali. Tapi Abdurrahman bin Auf dia mundur dengan syarat bahwa dia yang menentukan mana yang harus dipilih, Ali kah Utsman kah. Akhirnya semua sepakat yang menentukan itu Abdurrahman. Lah Abdurrahman ini sampai beberapa hari, sampai dia lupa makan lupa minum,
istikharah setiap malam. Dia bertanya kepada seluruh penduduk Madinah, kira-kira siapa yang layak dari dua orang ini? Karena dua-duanya orang yang istimewa, baik Utsman atau Ali, dan dua-duanya banyak keutamaannya. Tetapi ada yang mengatakan dalam riwayat itu, setelah dihitung tentang keutamaan, rupanya Utsman dilebihkan dari dua keutamaan dibandingkan Ali. Jadi dilebihkan, ya nggak banyak, cuman satu atau dua hadis gitu ya, dilebihkan daripada Ali radhiyallahu anhu. Itu dalam satu riwayat. Lah sejak itu, apalagi kemudian setelah voting bertanya kepada orang-orang yang memang layak untuk ditanya. Ingat, dalam Islam itu tidak mengenal demokrasi, tidak semua bersuara. Ya, tidak sama orang yang botak kepala dengan yang gondrong itu tidak sama. Orang yang sekolah dengan yang tidak sekolah kan kalau demokrasi sama saja, suaranya satu. Ya, Islam tidak sama, tetap orang yang cerdas didahulukan, ditanya. Orang yang bodoh nggak ditanya lah. Mereka nggak tahu menahu orang itu. Jadi Abdurrahman itu mengumpulkan orang-orang cerdas, meminta pendapat mereka. Akhirnya kebanyakan mereka memilih Utsman. Ya tentu ada pertimbangan kenapa Utsman. Ya, makanya kalau bab khalifah, sepakat ahli sunnah, Utsman lebih baik daripada Ali. Tapi secara keutamaan ini terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan Ali lebih utama dibandingkan Utsman, ada yang mengatakan Utsman lebih utama dibandingkan Ali. Ini ijtihad ulama. Tapi soal kekhilafahan tidak boleh. Kita katakan Utsman nomor urut 3, Ali nomor urut 4 setelah Abu Bakar dan Umar. Itulah tartib ahli sunnah. Kalau kemudian muncul Syiah Zaidiyah, apalagi kemudian sampai naik ke Syiah Rafidhah, Syiah Iran itu kan, yang memposisikan kalau Syiah Zaidiyah itu mendahulukan Ali dibandingkan Utsman. Jadi Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, maunya kan itu. Mereka ahli bidah. Tapi kalau sudah mengatakan bahwa Ali itu di nomor urut pertama, yang lain itu menyerobot kekuasaannya, nah ini sudah kufur. Dan mereka Syiah Rafidhah, Syiah Iran itu yang melaknat Abu Bakar dan Umar. Auzubillah. Kan itu ya. Jadi yang diperselisihkan ulama itu soal keutamaan, bukan soal khilafah. Kalau khilafah itu sepakat ahli sunnah, tidak ada khilaf. Siapa yang menyelisih dia ahli bid'ah. Tapi kalau soal keutamaan memang ada terjadi silang pendapat. Kan beda bicara khilafah dengan bicara keutamaan. Karena masalah khilafah ini kan kepemimpinan, dan itu dengan berdasarkan pemikiran yang matang dari Abdurrahman bin Auf, meminta pendapat orang-orang cerdas gitu ya, dan kebanyakan mereka cenderung kepada Utsman ibn Affan. Wallahu a'lam. Wah ya, saya kira cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,